Kadang saya sedih bila ada YouTuber-YouTuber yang saling menjelekkan satu sama lain. Padahal Indonesia dan Malaysia ini saling memerlukan satu sama lain. Di Malaysia banyak sekali orang Indonesia yang bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Bahkan jumlahnya sampai jutaan. Dan kenapa anehnya ada saja YouTuber-YouTuber yang seolah-olah menjatuhkan, mengejek nama Malaysia. Dan tidak semuanya ya YouTuber daripada negara saya mengejek Malaysia, tapi hanya segelintir saja. Saya tahu Anda mencari uang, tapi alangkah baiknya tidak perlu mengejek negara orang dan apalagi mengajak untuk membenci. Itu salah, lur. Di video kali ini Bang Toha akan bercerita bersembang-sembang tentang kehidupan di Malaysia dan juga di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Nah, pada video kali ini Bang Toha tengah jalan-jalan ke ladang. Untuk ladang di Indonesia ini kebanyakan ditanami pohon jati. Jadi jati dekat sini begitu sangat banyak ya. Seperti kalau dekat Malaysia itu ya seperti pokok sawit. Kalau di Malaysia banyak sekali pokok sawit di ladang, di kebun. Tapi kalau di Indonesia kebun-kebun atau ladang-ladang kebanyakan jika orangnya malas untuk mengolah tanahnya, mereka akan menanami pokok jati seperti ini. Halo, apa kabarnya sahabatku semua? Selamat sore. Di sore hari ini baru saja Bang Toha cari makanan kambing ya, dan nanti akan saya bawa pulang. Pada video kali ini Bang Toha ingin cerita sembang-sembang tentang biaya kehidupan di Indonesia dan juga biaya kehidupan di Malaysia saat Bang Toha bekerja di Malaysia dan saat ini Bang Toha berada di Indonesia. Jadi Bang Toha bisa menyimpulkan kedua-duanya. Jadi supaya sahabatku juga tidak salah informasi terhadap berita-berita yang beredar di YouTube, kadang-kadang juga hoax. Dan akhir-akhir ini beredar sebuah video pemberitaan barang-barang yang ada dekat Malaysia semuanya naik ya, dan harganya juga agak mahal untuk bahan-bahan perbelanjaan atau kebutuhan setiap hari. Di Indonesia pun juga sama. Bahan-bahan makanan pun juga sama juga naik. Dan kalau di Malaysia kan UMR-nya kan tinggi. Ya pastinya ya kalau untuk hidup 1 bulan ya boleh cukup lah. Tapi kalau di Indonesia sudah UMR-nya rendah. Bang, UMR itu apa sih? Upah minimum gaji pekerja. Jadi kalau upah minimum gaji pekerja di Indonesia ini tidak semuanya sama. Jadi berbeda-beda. Beda daerah, beda upah gajinya. Kecuali kalau di Malaysia, upah gajinya rata seluruh wilayah Malaysia. Kita bahas yang dari Malaysia dulu. Kalau di Malaysia, upah pekerja rata-rata digaji 1.500 itu untuk orang yang baru pertama kali kerja. Tapi kalau sudah lama di pekerjaan tersebut, maka akan mendapat upah yang lebih banyak lagi. Jadi tidak bertahan hanya dengan gaji 1.500 saja. Tapi kalau mereka sudah kerjanya skillnya hebat, terus sudah menguasai lapangan pekerjaan tersebut, maka gajinya pun juga akan naik, bukan 1.500. Dan peluang pekerjaan di Malaysia ini begitu sangat banyak. Makanya buat sahabat-sahabatku yang tinggal di Malaysia, bersyukurlah. Sebab negara kalian ini begitu banyak lowongan pekerjaan. Berbeda dengan di negara saya, lowongan pekerjaan sempit tapi persaingan juga sangat sengit. Saya bercerita ini apa adanya ya. Jadi saya secara real melihat kenyataan dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Sebab saya juga sudah tinggal lama di Malaysia dan saya juga orang Indonesia. Jadi bisa menyimpulkan kedua-duanya. Dengan gaji 1.500 untuk hidup satu orang boleh cukup ya. Tapi kalau untuk berkeluarga ya memang tidak cukup. Tapi dekat sana rata-rata anak remajanya bekerja loh. Tidak ada pengangguran. Dan itulah yang membuat Malaysia sangat bagus. Sebab jarang pengangguran.
walaupun hanya gaji RM 1.500, tapi kalau untuk anak muda cukuplah untuk hidup 1 bulan. Tapi kalau untuk berkeluarga ya tidak cukup. Tapi rata-rata orang yang berkeluarga dekat Malaysia penghasilannya pun sudah itulah lebih dari 1.500. Bahkan kadang-kadang juga istrinya bermaniaga, kadang istrinya juga kerja office. Itu yang selama Bang Toha lihat di Malaysia. Video ini sebagai bentuk saling memberi informasi ya, bukan untuk membandingkan satu sama lain. Jadi Bang Toha menceritakan pengalamannya Bang Toha selama Bang Toha berada di Malaysia. Harap-harap sahabatku semua harus paham. Jangan sampai tidak paham ya. Nanti ujung-ujungnya, wah kamu ini membanding-bandingkan. Bukan bro. Saya bercerita ini real apa yang saya lihat. Sebab di YouTube ini kadang-kadang ada yang memberi informasi tapi hoax. Dan kenyataannya saya sering melihat berita hoax yang begitu sangat menjamur di media sosial. Jadi Bang Toha juga ingin membenarkan supaya sahabat-sahabatku tidak salah informasi tentang kehidupan yang ada di Malaysia. Apalagi banyak loh YouTuber yang membahas tentang kehidupan Malaysia dan Indonesia. Penontonnya sangat ramai tapi beritanya tidak real alias hoax. Terus videonya mengajak untuk membenci suatu negara. Itu ya salah lur. Nah kesimpulannya, walaupun di Malaysia barang-barang dapur naik, tapi pekerjaan melimpah. Banyak sekali lowongan pekerjaan, itulah kelebihannya. Jadi setiap negara ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekarang kita bahas dari negara saya. Ini pasti nanti ya Allah, saya pun juga agak takut ya, ada yang rame-rame menuduh saya saling membandingkan enggak ya, tapi saya enggak apa-apa, saya akan bercerita real. Dan mari kita simak daripada berita liputan TV 6. Wak Toha sekarang berada di kampung halamannya, meliputkan seperti apa keadaan di kampung Indonesia dan juga kehidupannya seperti apa, biar sahabatku daripada Malaysia juga tahu informasinya. Nah sekarang kita membahas yang dari Indonesia. Dan sekarang Bang Toha akan bercerita tentang kehidupan di Indonesia ini. Barang-barang dapur juga naik, beras juga naik, gula juga naik, minyak juga naik. 3 barang ini lebih murah di Malaysia. Kalau di Indonesia harga gula 15.000 1 kilo. Dan untuk harga beras 14.000. Terus kemudian untuk harga minyak goreng juga 15.000. Lebih murah yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia Bang Toha lihat tak sampai 3 ringgit ya gula 1 kilo. Untuk gajian atau upah pekerja di sini satu harinya di kampungnya Bang Toha untuk buruh kasar digaji Rp90.000. Dan itu kalau orang yang sudah berkeluarga punya anak 1 seperti Bang Toha ini memang tidak cukup. Hanya cukup untuk makan saja dalam waktu 1 hari. Selebihnya kalau untuk menabung tidak bisa. Dan lowongan pekerjaan di kampungnya Bang Toha ini atau di Indonesia juga sempit, persaingannya sengit. Bila ada kilang yang membuka lowongan pekerjaan itu yang beratur atau yang ingin bekerja itu sangat ramai sekali. Dan itu pun tidak semuanya dipanggil, harus menunggu panggilan, harus diseleksi terlebih dahulu. Itulah perbedaannya. Tapi untuk hidup di Indonesia ini beruntungnya tidak perlu bayar sewa rumah ya kalau hidup di kampung. Jadi kalau di kampung ini rata-rata warganya sudah punya rumah sendiri walaupun jelek-jelek. Itulah kelebihannya yang ada di Indonesia. Dan harga sayur yang ada di kampung ini juga terbilang cukup murah meriah. Jadi perbedaannya kalau di Malaysia harga sayurnya mahal, tapi kalau di Indonesia harga sayurnya murah. Jadi itulah setiap negara ada kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Jadi alangkah baiknya kalau kita saling mendoakan satu sama lain. Dan Indonesia Malaysia ini adalah sebuah negara yang saling membutuhkan satu sama lain. Bila Malaysia berjaya, banyak juga warga Indonesia yang bekerja di negara Malaysia. Tentunya kalau Malaysia jaya, ya pastinya warga Indonesia yang bekerja di Malaysia juga sangat senang sekali. Itulah kenapa kita tidak perlu untuk saling mencaci maki. Dan semoga dengan adanya video ini sudah terjawab semua ya, perbedaan hidup di Malaysia dan juga di Indonesia.
Nah, Bang Toha sendiri juga kadang-kadang ingin secepatnya balik bekerja ke Malaysia ya, sebab Bang Toha ini sudah terbiasa bekerja di Malaysia. Tapi ya masa cutinya Bang Toha belum habis. Insya Allah nanti kalau sudah masuk ke Malaysia, Bang Toha juga akan vlogkan suasana yang ada dekat Malaysia, semuanya seperti apa secara real dan jujur. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Buat sahabatku yang suka dengan videonya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Kalaupun bertani seperti ini ya, tengok. Airnya pun juga susah ya kalau musim kemarau seperti ini. Dan kebetulan hari ini ada Pak Cik saya yang sedang mau mengairi tanaman cilinya dan juga tembikainya. Bang Toha akan tunjukkan ya. Jadi mungkin sahabatku juga bisa melihat suasana kehidupan petani yang ada di kampungnya Bang Toha seperti apa. Nah, ini dia sahabat-sahabatku, kalau musim kemarau tanaman pun kurus kering semuanya. Dan ini Pak Cik saya sedang menanam tembikai. Kemarin katanya tembikainya itu panen buahnya dan hampir saja beratnya satu buahnya hampir 4 kg ya. Dan ini beliau menanam kembali. Beruntung dekat kebunnya Pak Cik saya ini ada sebuah sumur ya untuk pengairan. Jadi kalau tidak punya sumur untuk pengairan ya tidak bisa bercocok tanam di saat musim kemarau. Yang ini pohon buah mangga. Kalau dekat Malaysia ini mangga harum manis. Harganya begitu sangat mahal ya, mangga harum manis yang ada dekat Malaysia. Tapi sayang dekat sini mangganya tidak berbuah begitu banyak. Mbah, bajangannya mboten wah. Oh, sawung. Nah, di sini Pak Cik saya menanam pokok buah sawo ya. Maaf ya, terkadang saya campur pakai bahasa Jawa sebab Pak Cik saya ini tidak bisa bercakap bahasa Melayu, jadi saya translatekan di bahasa Melayu. Nah, ini dia cilinya. Kurang pupuk tapi, Mbah. Kurang pupuk iki. Iki ciline. Lomboke. Kurang banyu. Oh. Kalau musim kemarau ya seperti ini cara pengairannya, harus punya sumur. Oh. Tapi niki pun arep mati nggih, Mbah. Napa? Niki. Wonten keramika. Oh. Pun mudah bolak-balik carane pun sepuh, terus kula mboten. Pun sepuh. Mboten keluar rumah. Sawone pun tahu wae. Pun, Kak. Tadi saya bertanya sawonya pernah berbuah apa belum. Kata Pak Cik, kata mbahnya sudah pernah berbuah. Nah, jadi seperti inilah perkebunan atau perladangan yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan untungnya pun juga tidak begitu besar ya. Kalau berkebun saat musim kemarau seperti ini, ya paling-paling pun bolehlah untuk makan sendiri. Atau untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat sahabatku semua. Nah, kebanyakan kan penontonnya Bang Toha dari Malaysia. Jadi supaya sahabat-sahabat dari Malaysia juga bisa melihat suasana perkampungan kehidupan yang ada di Indonesia seperti apa. Nah, dekat bawah sana adalah sebuah rumah perkampungan.